Jumpa kembali dengan kami dalam media online Balsam di Gilead. Pada kali ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Alkitab sebagai sejarah atau The Bible as History. Alkitab penuh dengan sejarah. Akhir-akhir ini semakin banyak ditemukan bukti dari luar Alkitab yang menguatkan cerita-cerita Alkitab. Sejarah Alkitab bergerak maju dalam satu garis lurus dari mulai peperangan antara Lucifer atau setan dan Michael atau Kristus yang terjadi di surga, sebagaimana yang dicatat dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Sampai kepada kedatangan Yesus yang ketiga dan pembangunan kembali kerajaan Allah di bumi ini. Saudara-saudaraku, sifat historis Alkitab adalah salah satu karakteristik yang membedakannya dari kitab suci agama-agama lainnya. Alkitab menganggap keberadaan Allah yang secara pribadi bertindak dalam sejarah. Namun perlu kita ketahui bahwa Alkitab tidak mencoba membuktikan keberadaan Allah atau eksistensi daripada Allah. Kisah Alkitab dimulai segera dengan tindakan Allah dalam sejarah manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 31 dinyatakan di sana tentang penciptaan. Pada mulanya Allah berfirman dan kehidupan di bumi tercipta. Dia tidak hanya menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden yang indah itu, tetapi dia juga memperingatkan Nuh untuk membangun bahtera sebelum dia mengirimkan air bah. Selanjutnya Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dia membebaskan umatnya dari Mesir dengan bantuan Musa. Kemudian dalam Keluaran pasal 31 ayat 18, Allah telah menulis 10 hukum di atas loh batu dengan jarinya dan memberikannya kepada Musa. Dan Allah telah menantang kita semua untuk hidup sesuai dengan peraturan-peraturan kekal itu. Dia mengutus para nabi, dia mengirimkan penghukuman, akhirnya dia mengutus anaknya, Yesus Kristus ke dunia ini, sehingga telah menjadi penentu sejarah selama-lamanya. Dengan demikian membagi sejarah menjadi dua, yaitu BC dan AD, sebelum tarikh Masehi dan sesudah tarikh Masehi. Saudara-saudara pemirsa, sejarah itu penting karena semua kehidupan berakar dalam sejarah. Tidak ada keberadaan manusia di luar sejarah. Sejarah adalah jalinan kehidupan. Disitulah Tuhan memilih untuk menempatkan kita dan mengungkapkan dirinya. Jika peristiwa itu tidak terjadi, maka iman kita didasarkan pada kebohongan, bukan pada kenyataan. Iman Alkitabiah didasarkan pada fakta-fakta sejarah. Itu didasarkan pada Allah yang bertindak dalam sejarah. Itulah sebabnya pelajaran kita saat ini adalah Alkitab sebagai sejarah. Nah, kita bertanya sekarang, bukti apa yang kita miliki di luar Alkitab untuk mendukung sejarah Alkitab? Beberapa bukti langsung paling awal telah ditemukan terkait dengan masa Daud dan Salomo dan pemerintahan mereka atas Israel dan Judea. Banyak kritikus meragukan keberadaan Daud, Salomo, dan
kerajaan mereka. Coba bayangkan betapa berbedanya catatan Alkitab kita jika Daud dan Salomo tidak ada. Tanpa Daud tidak akan ada Yerusalem, ibu kota kerajaan. Ini dicatat dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Tanpa Daud tidak akan ada bait suci yang dibangun oleh anaknya Salomo. Seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Akhirnya, tanpa Daud tidak akan ada Mesias masa depan. Karena melalui garis keturunan Daudlah seorang Mesias dijanjikan. Seperti yang dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Dan juga ada tercatat dalam Wahyu 21 ayat 16. Salah satu yang pertama menyebutkan tentang Daud dalam Alkitab adalah kisah pada saat dia datang sebagai anak gembala yang sederhana mengunjungi saudara-saudaranya di garis depan dalam peperangan melawan orang Filistin. Di dalam 1 Samuel pasal 17. Kita temukan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ringkasannya disebutkan di sana bahwa orang Filistin berkumpul di Soko, Saul dan orang Israel berkumpul di lembah Tarbantin, berhadapan dengan orang Filistin. Nah, saudara pemirsa, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini memberikan kepada kita beberapa detail atau rincian tentang posisi geografis dan kota-kota yang terlibat dalam kekalahan orang Filistin oleh Daud ketika Daud membunuh Goliat. Lokasi Kirbet Keyafa, disebutkan di sini Kirbet Keyafa, telah ditemukan oleh para arkeologis tahun 2007. Ini bukti sejarah oleh seorang arkeolog yang bernama Joseph Garfinkel. Dan lokasi ini terletak 32 km dari Yerusalem. Luas tanahnya seluas 2,4 hektar. Ini adalah disebutkan oleh para penemu atau para arkeolog kota kuno yang bernama Saraim, yang menyimpan reruntuhan istana Daud. Dan ini, saudaraku, terletak di bukit di mana lokasi perkemahan Israel, persis seperti yang dijelaskan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 52. Kita boleh baca di dalam ayat ini, ya, dalam 1 Samuel 17 ayat 52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Nah, kota Saraim ini telah ditemukan oleh para
arkeologis tahun 2007. Kota Saraim, yaitu sebuah kota Alkitabiah kuno. Kemudian pada tahun 2008 dan 2013 ditemukan 2 prasasti yang diyakini banyak orang sebagai tulisan Ibrani tertua yang pernah ditemukan. Prasasti yang kedua menyebut nama Esbaal, nama yang sama dengan salah seorang anak Saul, seperti tercatat dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat 39. Pada tahun 1993 penggalian di kota utara Tel Dan menemukan sebuah prasasti monumental yang ditulis oleh Raja Hazael dari Damaskus, yang mencatat kemenangannya atas Raja Israel dan raja dari keluarga Daud. Nah, saudara-saudaraku, hal ini telah menambah bukti arkeologis yang lebih kuat bahwa Daud ada dalam sejarah, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudaraku, sekian dulu pembahasan kita. Jangan lupa selalu like, share, dan subscribe agar Anda selalu dapat mengikuti pelajaran yang disajikan via online ini. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati.